Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada Presiden, juga tentunya kepada seluruh rakyat, bahwa program kampanye itu memang semestinya harus ditunaikan oleh siapapun yang sudah berjanji kepada rakyat. Namun ada catatan, sepanjang program tersebut tentu bermanfaat dan tidak menjadi modus untuk mencuri uang dari APBN berdalih ngurusi rakyat. Dan kita tahu di program yang memang sudah dijanjikan pada proses Pilpres yang lalu, yang bisa dikatakan sebagai program unggulan adalah dulu sih makan siang gratis lah dulu ya. Kemudian dikonversi menjadi MBG ya, makan bergizi gratis. Walau kemudian ada ya kawan-kawan dari mahasiswa memplesetkan, bukan makan bergizi gratis, tapi maling bermodus gizi ya. Jadi maling berdalih gizi gitu. Ini penting kenapa? Karena sudah ada catatan ya. Di antara yang pertama, alokasi anggaran ini kan sebenarnya tidak dialokasi secara khusus untuk MBG, tetapi realokasi dari anggaran pendidikan. Sementara kebutuhan rakyat akan pendidikan itu jauh lebih urgent ketimbang yang menu sekali dalam sehari dalam setiap kegiatan belajar mengajar bagi murid begitu. Katakanlah selama ini tanpa ada MBG pun ya murid-murid kita tetap bisa sekolah sebagaimana biasa, dan beberapa kasus tentang kasus MBJ ini justru jadi catatan. Misalnya ada kasus keracunan yang tidak bisa kita lihat ansih ini soal misalkan teknis, kemudian disalahkan tentang bahan-bahan, atau bahkan ini dianggap biasa karena di sektor yang lain juga bisa terjadi. Tidak. Jadi kita sudah pernah punya pengalaman yang tragis, yakni meninggalnya 800 KPPS di era Pilpres yang menobatkan Saudara Joko Widodo sebagai presiden kedua saat itu hanya karena berdalih keracunan di TPS-TPS. Dan itu tidak ada follow up atau tidak ada tindak lanjut penyelidikan. Bahkan ada seorang dokter, Ani Hasibuan saat itu kalau nggak salah, mencoba melakukan penyelidikan berdasarkan kompetensinya sebagai seorang ahli kesehatan untuk mengetahui apa penyebabnya, dan dengan diketahui penyebabnya setidaknya ada dua hal. Pertama, penanggulangannya bagaimana, yang kedua, ke depan biar tidak terjadi lagi tragedi yang sama. Tapi alih-alih kasus 800 KPP itu dituntaskan, justru sejumlah pihak yang berusaha mengungkap kasus itu ingin memberikan solusi dan kebaikan bagi bangsa ini justru mendapatkan represi dan kriminalisasi. Nah, hari ini pun demikian begitu. Jadi kasus tentang keracunan MBG yang berulang ini semestinya dilakukan audit menyeluruh, terutama audit tentang kesehatan, karena kita kan ingin memberikan tambahan gizi kepada murid, bukan tambahan racun bagi murid gitu. Jadi kalau tambahan racun bagi murid, alih-alih murid tambah sehat, ya tambah mengkhawatirkan. Sehingga hari ini kami memahami psikologi orang tua ketika mengantar anaknya ke sekolah kemudian akan mendapatkan menu MBG itu, mereka agak ragu, khawatir, cemas gitu. Ini bukan MBG nanti keracunan gitu. Jadi kan penting untuk memberikan keyakinan secara psikologis kepada seluruh orang tua bahwa menu itu benar-benar mengandung gizi, bukan mengandung racun, karena faktanya sudah terjadi banyak keracunan. Jadi audit kesehatan itu menjadi prioritas. Yang kedua tentu audit tentang manajerial pelaksanaan program ini, karena disinyalir program ini hanya menjadi modus bancakan atau modus proyek bagi orang-orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan, entah itu partai, ya, pejabat, anggota polisi, anggota TNI, yang semuanya terlibat dalam proyek dapur MBG. Dan bahkan di Ramadan yang barokah ini, yang semestinya tidak perlu ada program seperti itu, dan kalau direalokasikan itu nilainya luar biasa, spektakuler begitu, tapi tetap dipaksakan. Dan bahkan ada wacana katanya mau dibagikan saat subuh, saat menjelang subuh, saat sahur gitu. Jadi ini bukannya membantu orang tua, merepotkan orang tua. Bayangkan dulu saat liburan saja orang tua tetap diminta untuk ngambil menu MBG di sekolah. Apalagi nih kalau Ramadan dieksekusi. Jadi orang tua selain sibuk menyiapkan sahur bagi anaknya, juga sibuk untuk ke sekolahan ya, untuk mengambil menu yang sudah disiapkan untuk sahur. Ini kan nambah repot saja begitu. Nah, yang paling penting adalah hari ini justru kebutuhan dana pendidikan luar biasa, dan bisa kita katakan sebuah anomali yang luar biasa, sangat ironi begitu. Ada
seorang anak SD sampai bunuh diri hanya karena tidak bisa membeli apa itu namanya, tidak bisa membeli buku dan bolpen gitu, alat tulis. Belum bisa kayaknya ya. Kan ini justru lebih urgent gitu, untuk didahulukan tentang bagaimana murid kita, siswa kita, anak didik kita yang sejatinya adalah penerus generasi harapan kita agar negara ini bisa berlanjut, tidak berhenti atau selesai di 2030 gitu lah. Itu mereka punya jaminan tentang akses pendidikan dan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan. Itu yang lebih urgent. Ya, sekali lagi kami kira kita tidak sedang menentang program, bukan, tapi memberikan kritik tajam, mengevaluasi. Bahkan kalau memang program itu lebih banyak mudorotnya dari sisi anggaran misalnya, lebih banyak mudorotnya misalkan dari kesehatan, terus banyak yang keracunan, lebih banyak mudorotnya. Nah, ternyata banyak yang main ya di proyek-proyek dapurnya begitu, dan ini memicu misalkan inefisiensi anggaran, bahkan korupsi di sana. Ya sudah dihentikan gitu, ngapain maksain gitu loh. Ada sekitar berapa, 300-an triliun lebih per tahun begitu. Coba bayangkan angka itu kalau digunakan untuk yang lain begitu. Saya kira itu, jadi tidak terlalu harus memastikan bahwa dulu punya janji dan janji itu harus ditunaikan. Enggak, kalau memang janji itu tidak relevan, ya nggak apa-apa. Orang kita juga udah biasa, semua orang itu membuat janji saat Pilpres. Dan Jokowi juga berkali-kali banyak janji, juga akhirnya orang juga maklum begitu. Apalagi ini jelas MBG ada dampak yang negatif ya, baik dari sisi manajerial, anggaran, termasuk yang paling utama adalah dampak bagi kesehatan murid yang keracunan. Nah, ini yang paling penting. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Untuk di bulan Ramadan ini seharusnya dialokasikan kemana program MBG ini? Ya, kalau kita bicara realokasi semua, ya dihentikan saja program ini. Jadi tidak lagi merepotkan orang tua, tidak merepotkan sekolah, tidak perlu ada kudeta ya antara ya guru, orang tua dengan para penyelenggara. Kan sekarang jadi kayak diadu domba antara penyelenggara dapur dengan guru juga siswa. Oh, ini makanannya ada lalatnya, ini makanannya sudah basi, ini makanannya nggak layak. Murid saya bukan murid yang untuk dikasih makanan basi. Nah, ini kan jadi perpecahan, jadi pecah belah. Akhirnya kita tidak lagi fokus kepada bagaimana mendidik siswa menjadi lebih pintar, cerdas, dan siap untuk memanggul tampuk kepemimpinan di masa depan. Tapi kita malah sibuk ngomongin makanan basi, makanan beracun, makanan tak layak, makanan yang teknisnya susah untuk didistribusikan, bahkan ya soal dapur yang kemudian menjadi keluhan beberapa pihak begitu.